Di sana misalnya di Jawa Barat, berarti harus memastikan orang tuanya bahwa anaknya memang sudah mendatangi Dukcapil. Oke. Nah, nanti kalau sampai dengan batas waktunya kan limitnya pasti 31 Desember 2025 nih. Betul. Nah, nanti kalau tidak, nanti 2026 kita ajukan untuk penonaktifan. Karena berarti sudah tidak butuh nik soalnya. Tidak butuh nik. Nggak butuh nik soalnya. Berarti kalau dia udah nggak butuh nik, berarti kan tidak butuh layanan pemerintah nih. Karena kan nik itu single sign-on-nya layanan pemerintah. Betul. Jadi kalau kita sudah berupaya sekian kali, tidak ada respon yang positif, ya sudah, ini berarti tidak butuh nik nih. Tidak butuh nik. Maka tahun berikutnya kita usulkan untuk penonaktifkan. Oh. Terus kalau sudah nonaktif berarti tidak mendapatkan pelayanan. Ya jelas kalau usia sekolah, ya, karena usianya sudah siap terpusat. Ya, datanya Kita sudah siap terpusat sehingga kita ada komunikasi kolaborasi di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita tidak harus misalnya rumahnya Papua harus pulang Papua, nggak bisa. Di sini aja. Kita pun juga bantu. Siswa-siswa di luar daerah yang pengen perekaman di sini kita bantu. Dan itu alamat sesuai dengan yang lahirnya, Bu ya? Iya. Kan syaratnya memang ketika perekaman harus bawa KK sama fotokopi KTP akte. Nah, nanti kita hanya bantu rekam aja, tapi data masuk ke sana. Gitu. Dari yang sudah lalu gitu kita ada beberapa kendala. Kendalanya biasanya siswa itu tidak mau foto KTP dengan baju OSIS, nggak keren gitu. Begitu Bu ya? Keren ya. Kemudian kalau yang putri juga nggak cantik, nggak dandan gitu ya, saya nggak mau, sehingga kadang kucing-kucingan dengan petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di program Bincang Santai Suara Merdeka atau BISA di channel kesayangan Anda, Podcast BISA, bagian dari Suara Merdeka Network. Kali ini saya sudah kedatangan tamu Ibu RR Sri Mulatsih. Ya, siapakah beliau? Nah, beliau ada di sini ya. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Kami undang di sini ini Bu Uci ya, panggilan akrabnya Bu Uci, betul ya Bu? Betul. Itu kita akan membahas materi tentang administrasi kependudukan ya. Mungkin buat kawan merdeka yang usianya belum memiliki KTP atau mau mendekati KTP, nah nanti bisa dapat penjelasan dari Bu Uci, ataupun administrasi kependudukan yang lain seputar pencatatan sipil ya, akte pernikahan, akte perceraian, akte kematian, surat pindah segala macam, banyak nanti akan dijelaskan oleh Bu Uci. Langsung aja kita berbicara nih dengan Bu Uci. Selamat datang Ibu di ruangan kita, podcast kita. Terima kasih. Terima kasih ini sudah ruangannya bersedia. Sangat artistik sekali. Ya, matur nuwun. Jadi kita setting ya agak estetik lah. Jadi Bu, kita ngomongin soal administrasi kependudukan, terutama di wilayah Kota Magelang ini Bu. Nah, perkembangannya sejauh ini seperti apa sih Bu? Ya, alhamdulillah kalau di Dukcapil ya, saya semenjak bergabung di Dukcapil, alhamdulillah selalu menyala. Selalu menyala, luar biasa. Selalu menyala, sehingga kami ingin mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Ya, tentunya peningkatan layanan ini juga terbukti dengan berbagai macam capaian-capaian kinerja kami, juga dengan beberapa prestasi yang luar biasa diperoleh dari teman-teman. Tentunya saya nggak bisa sendiri, kalau tidak dengan tim squad di Dukcapil yang luar biasa, nggak mungkin. Betul, berarti memang betul-betul menyala nih teman-teman, karena ini salah satu OPD yang berprestasi di Kota Magelang ya Bu, bahkan tingkat nasional ya. Terkait dengan administrasi kependudukan, capaian perekaman KTP. Nah ini boleh ini Bu cerita tentang administrasi kependudukan di Kota Magelang ini seperti apa sih Bu, program-programnya atau mungkin apa yang dilakukan di tahun ini? Kalau kita di tahun 2025 nih programnya, kita sekarang semangatnya baru membranding
membranding layanan kita. Tadinya kita coba untuk layanan online, masyarakat penerimaannya seperti apa. Kita udah coba di 2024, sehingga di 2025 per Januari kita push semuanya layanan harus online. Nah, kenapa? Kita branding. Branding kita layanan itu otomatis juga sejalan untuk berpartisipasi mendukung program unggulan hak wali kota. Nah, kita ada program unggulan KTP-ku, betul. Ya, itu. Sehingga untuk itu kita membranding layanan kita, layanan Adminduk yang no ribet. Kenapa no ribet? Karena kita menerapkan layanan yang online, itu ada inovasi kita yang Siladusing. Layanan Adminduk sistem jaringan. Nah, kayak India Bu ya. Ini kayaknya inovatornya tuh suka film India ini. Brandingnya layanan yang no ribet, kemudian no calo. Karena kita layanannya online, sudah gampang, tinggal ceklik-ceklik, tambah no calo. Kenapa no calo? Karena kita tidak bertatap langsung dengan pemohon, sehingga pemohon bisa dengan melayani sendiri melalui akunnya, langsung dengan melalui sistem jaringannya tersebut. Kemudian 0 rupiah, karena kita gratis ya, tanpa bayar. Makanya 0 rupiah. Kemudian 0 kilometer. Karena berarti masyarakat bisa dari rumah ini. Dari rumah mereka dengan layanan online mengakses sendiri, kemudian mengajukan pelayanan secara mandiri. Kemudian hasil kita kirimkan melalui akunnya. Kecuali yang cetak KTP dan KIA. Mereka harus datang ke kantor kami ataupun di MPP untuk mencetakkan. Itu melalui jaringan apa Bu? Mungkin bisa diakses lewat apa? Aplikasi atau ada kita sistem? ada layanan jaringan melalui seperti link gitu Mas. Link. Link layanan Dukcapil, Kota ceklik gitu. Di situ sudah berbagai macam menu layanan kita. Apa aja Bu? Mungkin yang bisa dilayani semuanya? Semuanya sudah? Iya, semuanya. Kita layanannya sudah 24, bisa diajukan melalui Ladusing. 24 layanan? Tapi biasanya ada layanan yang idola nih. Apa itu Bu? Layanan idola itu yang sering diajukan. Nah, yang sering diajukan tuh layanan untuk permohonan KTP. Permohonan KTP ada KTP baru, ada yang rusak, ada yang hilang gitu ya. Kemudian permohonan KK, cetak KK itu ada yang pempecah KK, ada yang KK yang hilang, cuma pengen dicetakkan saja juga ada. Kemudian untuk permohonan akte itu ada akte kematian, akte kelahiran, kemudian akte perkawinan, akte perceraian, gitu. Pindah datang, itu masuk idola. Ada yang pindah masuk dan udah pindah keluar. Idola juga Bu ya? Itu idola itu. Berarti banyak juga yang warga luar kota datang gitu untuk pindah domisili ya? Lumayan. Ini kemarin di tahun 2024 ada kenaikan. Ya, kenaikan karena pindah masuk ya. Sekitar ada 200 lah warga dibandingkan dengan jumlah di tahun di sebelumnya. Berarti banyak warga baru ya Bu ya di Kota Magelang. Karena jumlah penduduknya juga bertambah. Bertambah sekitar 200 lebih. 200 orang lebih. Iya, karena mungkin pindah masuk ya. Juga mungkin karena kelahiran kan juga menambah. Kelahiran, pindah masuk itu juga karena pernikahan yang mungkin dari daerah luar masuk, istrinya orang sini atau suaminya orang sini ya ikut gitu. Ikut ke sini, otomatis akan menambah. Dari sekian 24 ini Bu ya. Dari tahun kemarin Bu ya sudah dilaksanakan Ladusing itu atau sebelumnya? Kalau Ladusing itu kita sudah uji cobanya di tahun 2024. Ya, jadi kita untuk menguji ini link kita ini tanggapan dengan masyarakat semakin positif, maka kita beranikan diri di 2025 semua layanan kita online. Meskipun kita sekarang itu kenyataannya hybrid, karena orang kan datang mungkin walaupun kita layani dengan online, tapi ada juga mereka datang tempat kami secara offline tidak siap HP-nya. Untuk layanan belum kita sediakan sarana, mereka tetap melakukan layanan online, kita sediakan sarpras di sana.
di kantor itu ya, dibantu dengan petugas. Ya, karena mungkin juga ada kendala di sinyal. Iya. Tapi paling banyak HP. Kadang punya HP tapi ketika buka link itu memorinya sudah nggak memori penuh. penuh ya. Jadi agak sulit ya. Iya. Tapi tetap dilayani Bu ya. Di kantor Capil ya. Iya, nggak mungkin datang tempat kami tak suruh pulang tanpa hasil, nggak mungkin. Iya. Harus ada solusi. Harus ada solusi. Dan salah satu target Ibu adalah biar kantor sepi Bu ya. Iya, harusnya begitu. Harus sepi. Iya, harusnya begitu. Jadi kalau layanan kami online itu masyarakat sudah terbiasa, sehingga kan mereka tidak perlu datang ke kantor saya, ya kan? Karena apa? Untuk cetak dokumen kependudukannya mereka bisa lakukan melalui mesin ADM. Oke, ada mesin. Ada mesin ADM. ADM apa betul Bu? Anjungan Dukcapil Mandiri. Anjungan Dukcapil Mandiri. Ya. Kalau ATM kan tunai ya. Nah, itu ATM punyanya Mas Arif. Ya, ini Anjungan Dukcapil Mandiri. Ya, kita jadi bisa sudah punya sendiri. 4 ya. Ada 4, 3 di kecamatan, 1 di MPP. Harapan saya besok kelurahan harus punya ini. Harus punya. Dengan mengingat kondisi keuangannya juga. Keuangan daerah itu, maksudnya. Bu. Nah, itu nanti kita bahas gitu ya, Bu ya. Tapi yang jelas sudah ada mesin ADM sudah. Di 4 tempat. 4 tempat. Mana aja Bu? Di masing-masing kecamatan. Dan 1 di MPP. Si MPP ya, Mall Pelayanan Publik. Ya, di MPP. Nah, itu bisa nyetak apa Bu? Itu semua yang produknya kertas. Produk kertas. Iya, kita kan semua dokumen kependudukan kecuali yang KTP sama KIA, semua produknya dengan kertas HVS. Oke. Jadi akte juga kertas. KK juga kertas. Semuanya kan kalau yang mereka ajukan dokumennya melalui bentuk kertas itu bisa dicetak. Bisa dicetak di situ. Iya, mandiri. Mandiri ya. Betul. Yang butuh cetak Bu ya. Iya, yang butuh cetak. Kan sekarang sudah tersimpan di HP semua nih, betul. Semua digital kan. Apalagi kalau sudah IKD. Nah, apalagi IKD betul, tinggal download tidak aja. Tidak perlu cetak harusnya. Tidak perlu cetak. Karena kemana-mana kita tinggal bawa handphone aja bisa sudah mendapat pelayanan. Cukup gitu. Nah, itu salah satu tadi KTP ku Bu ya. Ya. Itu kan berarti kita tinggal bawa handphone aja sudah selesai ya, Bu ya. Kayak Mas Arif kemana-mana cuma bawa handphone. Mau ke mall masuk bawanya handphone. Nggak perlu repot ketinggalan dompet. Identitas kependudukannya cukup betul. 1 handphone aja. Cukup 1. Kita ke pelayanan kesehatan juga nggak perlu kartu ya. Cukup. Sekarang nomor NIK aja udah terkonek Bu. Sudah menjadi single sign on. Sudah menjadi untuk menjadi semua pelayanan pemerintah berbasisnya NIK. Ya. Sekarang yang pemeriksaan kesehatan gratis single sign on-nya adalah IKD. Pakai itu juga, pakai IKD. Nah, yang ulang tahun ya teman-teman, jadi yang pemeriksaan kesehatan ulang tahun ya. Jadi di bulan ini yang ulang tahun siapa bisa tuh cek kesehatan. Betul. Cukup pakai IKD. Nah, yang IKD ini gimana Bu caranya Bu? Mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu IKD itu apa, caranya bagaimana? IKD itu kan satu bentuk identitas kependudukan digital ya. Jadi semua dokumen kependudukan yang dipunyai bisa tersimpan di dalam smartphone kita. Ya. Tentunya syaratnya IKD harus memiliki smartphone. Smartphone itu kalau yang Android itu pakai versi yang minimal 8. Minimal 8. Kalau di luar itu yang iOS itu minimal 11. Minimal 11. Ya. Tentunya harus ada datanya ya. Nanti sudah punya versinya memenuhi, ternyata nggak punya data ya nggak bisa. Cuma download aja. Ya, sekarang tinggal download. Itu ada identitas kependudukan yang Mendagri, klik aja nanti ikuti perintah di situ. Ikuti perintah di situ. Tapi tidak bisa kita melakukan secara online. Gitu. Harus bertatap muka dengan petugas. Karena ada scan. Ada scan dari aplikasi SIAK terhadap smartphone-nya. Gitu. Itu untuk menguji kebenaran ketika orang itu daftar tadi itu kan sudah download, kemudian input, NIK dan lain sebagainya. Nah setelah itu di selfie, setelah selfie kemudian di scan barcode-nya. Scan barcode-nya dengan SIAK. Ternyata betul selfie dan lain sebagainya. Kenapa harus selfie? Karena ada biometriknya Mas. Biometriknya ya, yang kita diskronkan dengan SIAK kita. Karena pada saat perekaman kan
ada scan jari, betul, ada biometrik. Betul. Nah, kita sinkronkan. Betul nggak nih orang yang mendaftar menggunakan TIK ini orang yang bersangkutan gitu. Nah, betul. Jadi memang harus bertatap muka Bu ya dengan petugas ya. Ya, jadi nggak usah takut, itu nggak aman semua. Ya, justru itu teman-teman, amannya di situ. Nah, harus tatap muka, ada scan pakai siak tadi Bu ya, dan ada biometrik itu. Masih ingat lah ya kita perekaman KTP itu jempol, dua Bu ya. Bahkan telunjuk juga ya itu. Betul. Nah, itu semuanya telunjuknya ini. Nah, semua ini kan sama mata. Nah, yang penting mata itu yang nggak bisa dibohongin. Satu orang jari dengan jari yang lain kan beda. Betul. Mata juga beda ya. Nah, itu makanya harus tatap muka. Jadi meskipun itu IKD digital, online gitu ya, tetapi tetap harus tatap muka untuk menyinkronkan. Jangan sampai disalahgunakan ya kan. Nah, saya sudah punya ini. Kemarin dengan ibu juga itu di gedung wanita kan langsung sinkronisasi di sana. Cepat ya Bu ya? Alhamdulillah. Nggak perlu lama-lama. Sepanjang jaringannya lancar. Nah, itu sepanjang jaringannya lancar. Tapi kadang kalau lama pas ngantri Bu ya. Ngantri berapa orang gitu, lumayan gitu kan. Nah ini Bu, kalau yang usia mendekati wajib KTP ini Bu di Kota Magelang ini sejauh ini seperti apa Bu, dan juga perekaman KTP elektronik masih terus berlangsung Bu ya? Masih tahun ini target kita ada 2040-an kurang lebih, karena orang wajib KTP itu kan dinamis Mas, ada keluar masuk dan perubahan ya, ada akte kematian, mungkin belum usianya meninggal bisa terjadi gitu loh, sehingga jumlah itu selalu dinamis berubah. Nah, kita melakukan perekaman ini sudah mulai bulan Januari nih. Januari sudah langsung gaspol. Kita sudah masuk di SMA. Sekolah-sekolah. Karena usianya ada di sana Bu ya. Potensinya di sana. Nah, dari data yang kami terima di FTP gini di dalam PDAK kami, 2040 itu memang ada yang sekolah di kota, ada yang di luar kota. Nah, sekolah yang di luar kota itu terdeteksi itu sekitar ada 380-an yang di luar kota. Nah, kalau yang di dalam kota ini kita sudah alhamdulillah alhamdulillah kita sudah mencapai 99,5%. Tinggal sedikit Mas. Sedikit itu dari gitu. Kita masih kurang sekitar 400-an. 400 jiwa. 400 sedikit ini. Itu Bu. Insya Allah kita nanti 100 program beliau 100 hari 100 hari Pak Wali Kota sudah selesai semua Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan nih. Bilang yang sulit itu yang di luar kota Mas. Nah, itu kan harus menunggu waktu libur pulang selain dulu. Itu kita juga punya terobosan. Apa itu Bu? Terobosan kita itu kita akan hubungi dari alamat KK. Di KK kita udah tahu ya, di FTP-nya kita udah tahu, ini di jumlah PDAK-nya sekian, kemudian di FTP by name by address ya, kita tembusi, kemudian kita kirimi surat untuk supaya datang di mana di Dukcapil yang bersangkutan tinggal. Jadi misalnya sekolah di Surabaya, sekolah di Jawa Barat begitu, dimanapun, mungkin di Bandung, di Cimahi gitu, kita bersurat ke masing-masing Dukcapil. Dengan memberikan data yang bersangkutan. Kemudian kita mengkomunikasikan dengan pihak keluarga untuk bisa datang sewaktu-waktu ke Dukcapil di mana berada. Bisa Bu ya, seperti itu. Bisa kita komunikasikan dan mereka bisa untuk perekaman di sana. Karena dulu saya ingat saya harus pulang Bu. Oh gitu. Iya, dulu ya mungkin udah 10 tahun lebih lah ya. Itu saya harus pulang. Asli dari mana? Saya Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi bisa di sini perekaman. Harusnya ya. Iya. Tapi mungkin dulu beda sistemnya kali ya. Tahun berapa itu? Bisa sebenarnya. Bisa. Atau mungkin karena dikomunikasikan. Iya betul. Tapi ya sekarang sih enak Bu ya. Dimanapun bisa. Ya, karena siaknya sudah siap terpusat. Ya, datanya sudah siap terpusat sehingga kita ada komunikasi kolaborasi di seluruh Indonesia. Jadi kita tidak harus misalnya rumahnya Papua harus pulang Papua, enggak bisa. Di sini aja. Kita pun juga bantu. Siswa-siswa di luar daerah yang pengen perekaman di sini kita bantu. Dan itu alamat sesuai dengan yang lahirnya Bu ya? Iya.
Kan syaratnya memang ketika perekaman harus bawa KK sama fotokopi KTP akte. Nah, nanti kita hanya bantu rekam aja, tapi data masuk ke sana. Gitu. Tapi banyak juga di sini Bu yang melayani orang luar kota juga. Ya ada ya? Ada, walaupun tidak sebanyak penduduk kota. Iya betul. Tapi mereka ada yang minta tolong untuk perekaman. Dari kabupaten kota di luar kota Magelang juga menyurati ke kami, ada warganya yang mau perekaman, ya kita bantu. Karena memang kita istilahnya hubungan kolaborasi dan komunikasi antar Dukcapil se-Indonesia, alhamdulillah kita bagus ya. Semuanya sudah sinergi dan sinkron. Harus sinergi. Karena sudah siap terpusat. Karena itu tadi ya pakai siak itu ya, single identity itu ya. Berarti kan tidak ada kendala ini teman-teman. Wah, saya baru sibuk kuliah atau sibuk sekolah ya. Luar sana. Tinggal tergantung dari pihak keluarga dan yang bersangkutan. Nanti kalau sampai dengan batas waktunya mereka tidak melaporkan, tidak merekam. Ya berarti kan tidak ada umpan balik yang positif nih ya. Kita juga sampaikan di setiap surat itu ada surat pernyataan. Jadi terobosan kami ada surat pernyataan dari kepala keluarga yang memastikan si anak itu harus melakukan perekaman di mana daerah dituju. Iya, dia ada di sana, misalnya di Jawa Barat, berarti harus memastikan orang tuanya bahwa anaknya memang sudah mendatangi Dukcapil. Nah, nanti kalau sampai dengan batas waktunya kan limitnya pasti 31 Desember 2025 nih. Nah, nanti kalau tidak, nanti 2026 kita ajukan untuk penonaktifan. Karena berarti sudah tidak butuh nik soalnya. Tidak butuh nik. Nggak butuh nik soalnya. Berarti kalau dia udah nggak butuh nik, berarti kan tidak butuh layanan pemerintah nih. Karena kan nik itu single sign-on-nya layanan pemerintah. Jadi kalau kita sudah berupaya sekian kali, tidak ada respon yang positif, ya sudah, ini berarti tidak butuh nik nih. Tidak butuh nik. Maka tahun berikutnya kita usulkan untuk penonaktifkan. Terus kalau sudah nonaktif berarti tidak mendapatkan pelayanan. Ya jelas kalau usia sekolah di data Dapodiknya sudah nggak bisa ini, karena kan data Dapodik sudah terintegrasi dengan NIK itu, Mas. Itu baru ke pendidikan, belum ke sektor lain, kesehatan. Bantuan-bantuan misalnya beasiswa, atau mungkin nanti kalau mau sekolah lebih lanjut harus punya KTP. Betul, makanya itu teman-teman sudah sangat dimudahkan. Perekaman dimanapun bisa. Karena sebenarnya itu kan tidak hanya tugas kita ya selaku penyelenggara pelayanan publik, tapi juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan itu memang wajib. Ketika sudah memasuki usia wajib KTP, juga harus melakukan perekaman. Ada undang-undangnya. Nah, nanti juga ada konsekuensinya ya. Betul.